Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Senang kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa pagi online. Mari sebelum kita memulai persekutuan doa pagi kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Engkau percayakan kepada kami. Biarlah kami dapat mengisi hidup kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami dapat membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Engkau yang senantiasa menolong kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, maka kami ini menjadi tanah yang subur untuk kebenaran firman Tuhan yang ditabur. Firman Tuhan tertanam dalam diri kami, firman Tuhan bertumbuh, berakar, berbunga, dan juga berbuah di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai dengan 25. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan 25. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang membaca, mendengarkan, serta memelihara firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Hosiana. Saudara-saudari, bacaan kita hari ini berkaitan erat dengan pengajaran tentang ibadah Kristen. Ada 5 poin yang ingin saya angkat dari perikop Ibrani pasal 10 ini untuk kita perhatikan berkaitan dengan ibadah Kristen. Pertama, dari ayat 19 dan 20, kita dapat menegaskan bahwa ibadah Kristen itu berlangsung dalam rangka pertemuan dengan Allah. Bagi kita orang Kristen, pertemuan dengan Allah itu terjadi oleh karena Yesus Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup bagi kita. Saya bacakan ulang Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, yaitu tempat pertemuan dengan Allah, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Oleh karena kehadiran Tuhan Yesus Kristus,
ibadah sebagai pertemuan dengan Allah bagi kita adalah ritual iman yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Artinya, ibadah itu berlangsung bukan hanya di gedung gereja, tapi juga di gedung-gedung tempat kita bekerja, di kantor, di pabrik, di toko, di pasar, juga di lapangan kehidupan kita sehari-hari. Mengapa? Karena Yesus selama hidupnya berkarya tidak hanya di tempat-tempat ibadah seperti sinagoga atau bait suci, tapi juga di tempat-tempat umum dan lingkungan rumah. Kedua, ibadah Kristen seharusnya terjadi dalam ketulusan hati dan keyakinan iman yang teguh kepada Allah. Dengan perkataan lain, kita umat yang beribadah itu menjadikan ibadah bukan sebagai sarana untuk memuaskan keinginan kita sendiri, melainkan sebagai ungkapan memuliakan Allah. Ibrani 10 ayat 22 menyatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Inti urusan ibadah kita adalah menyenangkan Allah, memuliakan Allah, bukan menyenangkan diri kita sendiri atau menyenangkan hamba Tuhan atau menyenangkan pendeta. Bukan. Menyenangkan Tuhan, itulah inti urusan ibadah kita. Ketiga, ibadah Kristen selalu merayakan pengharapan kepada Allah. Karena seperti dituliskan Ibrani 10 ayat 23, Ia, Allah, yang menjanjikannya setia. Karena merayakan pengharapan kepada Allah, ibadah Kristen itu memancarkan sukacita dan damai sejahtera. Bukan ibadah Kristen namanya kalau di dalamnya yang terjadi dan terpancar adalah hal-hal yang jauh dari pengharapan. Misalnya ketakutan, keributan, atau keletihan. Jadi saudara-saudari, apa yang Anda rasakan ketika beribadah di gereja Anda? Adakah kuasa pengharapan bekerja sehingga Anda merasakan sukacita dan damai sejahtera dalam beribadah? Kalau kita tidak merasakan sukacita dan damai sejahtera dalam ibadah kita, saran saya, sudah waktunya kita ekstra berjuang menggelorakan dan merayakan pengharapan di dalam peribadahan kita. Mari ajak saudara-saudari yang lain di gereja untuk melakukan itu juga. Penuhilah ibadah-ibadah kita dengan pengharapan kepada Allah, maka sukacita dan damai sejahtera dari Allah itu nyata terpancar dalam ibadah-ibadah kita. Jemaat kekasih Tuhan, tadi saya mengatakan pada poin pertama, ibadah Kristen tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari. Ibadah itu berelasi bukan hanya dengan Allah, tetapi juga dengan sesama dan lingkungan alam kita. Inilah poin keempat yang perlu kita ingat, yaitu ibadah Kristen berlangsung dalam rangka relasi dengan sesama dan ciptaan Allah lainnya. Ibrani 10 ayat 24 menegaskan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.
Saudara-saudari, adalah baik jika dalam setiap ibadah ada kegiatan berkumpul dan saling berinteraksi. Bagi saudara-saudari yang pernah beribadah di GKI Samanhudi, apakah saudara-saudari ingat ada pojok kopi dan kantin di gereja, tempat umat berkumpul, saling menyapa, dan obrol-obrol bersama? Pojok kopi dan kantin gereja itu merupakan bagian dari program pelayanan gereja demi mewujudkan persekutuan kasih bersama-sama. Kita berharap pandemi COVID-19 segera selesai supaya kita dapat berkumpul lagi dalam suasana kasih dan sukacita. Kita beribadah bersama di gereja, bercakap dan bercanda di pojok kopi atau di kantin gereja. Kelima, ibadah Kristen seharusnya menyatu dalam hidup kita karena kita rindu bertemu dengan Allah, sesama, dan lingkungan alam kita. Kalau ibadah kepada Allah itu menyatu dalam hidup kita, tentulah nasihat Ibrani 10 ayat 25 tidak perlu ada. Namun jujur, kita seringkali menjadikan ibadah kepada Allah itu sebagai suatu pilihan yang boleh diabaikan. Memang seringkali kita menghadapi tantangan untuk beribadah. Selama pandemi, kita beribadah secara online. Tantangan untuk ibadah online pasti banyak. Misalnya, kuota internet yang terbatas, jaringan sinyal yang tidak stabil, situasi rumah yang begitu ramai, atau perasaan diri yang bosan. Nanti ketika pandemi selesai, tantangannya beda lagi. Misalnya, kita sudah merasa nyaman beribadah di rumah. Karena kalau beribadah ke gereja, kita mesti menghadapi kemacetan lalu lintas. Sulit parkir kalau bawa mobil. Belum lagi, kita mesti menyiapkan diri dengan baik, berpakaian rapi, dan seterusnya. Wah, repot. Kalau ibadah online di rumah, kita pakai baju tidur juga tidak terlihat, bukan? Ibadah di rumah dapat sambil ngopi, santai. Walaupun sudah diimbau untuk berpakaian rapi dan mengikuti ibadah online dengan khusyuk, tetap saja ada di antara kita yang asal-asalan dalam beribadah. Ingat pesan Ibrani 10 ayat 25 ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah 5 pesan tentang ibadah kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara-saudari dan saya dapat selalu mengingat pesan ini dan yang terutama mempraktekannya dalam hidup kita. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Hidup kami sesungguhnya adalah suatu perjalanan ibadah kepadamu, ya Allah. Di dalam Yesus Kristus, Engkau hadir dalam sejarah kehidupan kami, berkarya demi menyatakan keselamatan kami. Kami menaikkan syukur atas kehadiran-Mu itu. Dan oleh firman-Mu yang kami dengarkan, kami pun menjadi semakin sadar. Kami seharusnya semakin giat dalam pertemuan-pertemuan ibadah, berelasi dalam ketulusan dan keyakinan iman yang teguh dengan-Mu, ya Allah, dengan sesama kami, juga dengan lingkungan alam kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk melakukan pesan firman Tuhan ini seiring perjalanan hidup kami. Ya Allah, Bapa Surgawi yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan segala kegiatan kami hari ini dalam tangan pemeliharaan-Mu. Dimanapun kami berada, kiranya kami dapat menjadi berkat demi kemuliaan nama-Mu. Roh-Mu bekerja di dalam pikiran kami, sehingga kami mampu memikirkan atau mempertimbangkan perkara-perkara yang baik dalam pekerjaan atau kegiatan kami. Kuasa kasih-Mu menguasai tingkah, langkah, dan tingkah laku kami, sehingga pekerjaan-pekerjaan baik yang kami hadirkan dimanapun kami berada. Ya Allah, kiranya Engkau bekerja dalam setiap institusi, dalam institusi paling kecil sampai kepada institusi yang paling besar, dalam institusi-institusi rumah tangga, sekolah, rumah sakit, gereja, pemerintah daerah, pemerintah negara, dan pemerintah internasional. Engkau akan memakai semua institusi itu sebagai alat yang merayakan pengharapan dan cinta, sehingga sukacita dan damai sejahtera semakin nyata. Ya Allah, dengarkanlah doa kami. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, persekutuan doa pagi online sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.